Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Ahmad Kautsar dari kelas F akan mempresentasikan tentang memori internal. Memori internal ialah memori yang letaknya di dalam PC atau motherboard komputer. Memori internal dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data ataupun program. Fungsi dari memori utama sendiri ialah yang pertama, dapat menyimpan data yang berasal dari inputan hingga data akan dikirim ke ALU untuk diproses. Dan juga dapat menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke hasil output. Memori internal dibagi jadi dua jenis. Yang pertama ada RAM, yakni Random Access Memory, dan juga ada ROM, Read Only Memory. RAM, Random Access Memory, merupakan jenis memori yang dapat diganti-ganti selama komputer masih dihidupkan, dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca maupun ditulis, serta dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda. Jenis memori ini merupakan jenis volatil atau mudah menguap, yakni data yang tersimpan akan hilang jika jatuh dayanya dimatikan. RAM umum diperdagangkan dengan berkapasitas 128 MB hingga 4 GB. RAM sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Ialah jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit yang terpadu. Kapasitor ini digunakan untuk menyimpan data yang diinterpretasikan sebagai biner 0 atau 1. Memori DRAM mudah menguap karena kehilangan data saat tidak ada aliran listrik. DRAM ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan RAM dengan kapasitas besar, misalnya dalam sebuah komputer pribadi atau PC. Selanjutnya ada SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM itu sama halnya dengan DRAM, yang membedakan ialah DRAM menggunakan satu buah kapasitor, sedangkan SRAM menggunakan 6 buah transistor. Maka dari itu, SRAM jauh lebih cepat daripada DRAM dalam hal penyimpanan. Penggunaannya harus dengan listrik untuk menjaga penyimpanan datanya. SRAM biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan kapasitas memori RAM yang besar. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory. Ialah himpunan dari chip yang berisi bagian dari sistem operasi yang dibutuhkan pada saat komputer dinyalakan. Memori ini berjenis non-volatil. Ini data yang tidak mudah menguap saat disimpan meskipun catu dayanya dimatikan. Cara kerja ROM ialah yang pertama, ketika komputer dinyalakan, RAM-nya masih kosong. Dan selanjutnya ROM atau BIOS ataupun bisa disebut dengan Basic Input Output System akan digunakan oleh CPU untuk mencari disk drive yang berisi file-file utama. Lalu komputer akan memindahkan file-file tersebut ke dalam RAM dan kemudian menjalankannya. ROM sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada PROM atau Programmable Read-Only Memory, yang merupakan suatu chip kosong yang di dalamnya menggunakan peralatan khusus. Nah, chip ROM ini dapat diprogram sekali saja. Selanjutnya ada EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan ini menggunakan sinar ultraviolet. EPROM digunakan untuk controlling device. Selanjutnya ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, akan tetapi isinya masih bisa dihapus dan dapat diprogram ulang. Mungkin cukup seperti itu yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.